Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pastor Gideon dan juga Pastor Yapi yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya untuk membagikan firman Tuhan di tempat ini. Dan pagi hari ini saya juga berterima kasih kepada tim worship yang sudah memimpin kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita dan hadiratnya itu kuat. Amin. Nah, saudara, saya mau mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-15 sampai dengan pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Keluaran pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perikopnya berjudul di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mau membawakan sebuah firman Tuhan yang saya mau beri judul Mara, the place of testing. Mara, tempat pencobaan atau tempat ujian. Nah, saudara, perikop yang tadi kita baca itu bercerita tentang perjalanan bangsa Israel. Apa yang terjadi setelah mereka keluar dari Mesir dan melewati Laut Merah. Setelah mereka diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita semua tahu ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dibawa oleh Tuhan ke tepi Laut Merah. Nah, di Laut Teberau itu, di depan mereka laut dan di belakang mereka ada tentara Firaun yang mengejar mereka dengan perlengkapan senjata mereka. Mereka pakai kuda, mereka pakai kereta berkuda mereka bawa pedang, mereka bawa tombak, senjata-senjata perang. Dan jumlah mereka berbanyak-banyak. Mereka pergi mengejar orang Israel dengan maksud untuk membinasakan mereka. Dan kita tahu semua ceritanya bagaimana ketika mereka dalam keadaan terjepit itu. Tuhan tolong mereka dan membelah Laut Merah dan membuka jalan bagi mereka. Dan mereka lewati Laut Merah itu, menyeberangi laut mereka itu. 2 juta orang Israel diperkirakan pada hari itu berjalan di tengah-tengah Laut Merah, saudara. Sementara di belakang mereka tetap tentara Firaun mengejar mereka. Dan laut itu terbuka sampai kepada ketika orang Israel terakhir keluar dari laut itu. Begitu kaki terakhir keluar dari laut itu, sementara di belakang tentara orang Mesir tetap mengejar mereka sampai ke tengah-tengah Laut Merah. Begitu kaki terakhir orang Israel keluar dari air itu, saudara, maka Tuhan tutup Laut Merah itu dan semua tentara Mesir mati binasa di tengah-tengah Laut Teberau. Tuhan selamatkan mereka dan luputkan orang Israel dari maut, kejaran maut. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Adalah cerita yang tadi kita baca.
Setelah mereka mengalami kemenangan yang besar, Alkitab katakan mereka bersorak-sorai. Miriam mengambil rebana lalu kemudian mereka menari-nari di hadapan Tuhan. Dan dikatakan Musa menaikkan pujian, nyanyiannya saudara. Setelah itu Tuhan membawa mereka berjalan melewati padang gurun Syur. 3 hari lamanya saudara. Dan selama 3 hari itu dikatakan mereka nggak ketemu air di tengah-tengah padang gurun. Tidak ada air setetes pun. Saudara bisa bayangkan saat itu mereka pasti haus. Dalam sebuah artikel di dalam tahun 2018, di sana ditulis bahwa manusia secara umumnya mengeluarkan cairan sebanyak kurang lebih 3 sampai 4 liter per hari. Jadi saudara dan saya, kita sadari atau tidak sadari, sehari kita mengeluarkan cairan sebanyak 3 sampai 4 liter. Itu sebabnya kenapa kita perlu minum, saudara. Cairan-cairan itu keluar dari keringat kita, keluar dari urin kita, atau ketika kita buang air kecil, atau ketika kita ke toilet buang BAB, saudara, air besar. Dan itu keluar sebanyak 3 sampai 4 liter sehari. Bisa dibayangkan pada waktu orang Israel itu keluar berjalan dari Laut Teberau 3 hari tanpa air. Mereka jalan bareng-bareng dengan 2 juta orang yang ada saat itu. Di bawah kondisi terik matahari yang panas, yang engap mungkin saudara. Kita aja 30 derajat di sini hari-hari ini pakai masker aja rasanya udah engap banget saudara. Tapi bayangin pada waktu itu orang Israel 2 juta orang saudara. Nggak tahu itu mereka dempet-dempetnya kayak gimana, baunya kayak gimana, keringetnya banyaknya seperti apa. 3 hari jalan di bawah terik matahari yang ekstrim, cuaca padang gurun yang ekstrim, dan mereka keringetan, mereka juga mungkin ke toilet dan lain sebagainya. Ada begitu banyak cairan yang keluar dari tubuh mereka. Dan saya percaya hari-hari itu mereka mengeluarkan lebih daripada sekedar 3 atau 4 liter air. Nah, menurut ilmu kesehatan, ketika seseorang mengalami kondisi dehidrasi yang berat, ya, maka tubuh mereka, fungsi organ-organ vitalnya satu persatu akan secara perlahan-lahan terganggu. Mulai dari otak, saudara. Karena otak itu banyak cairannya. Dan ketika seseorang itu mengalami dehidrasi, otak kita akan memerintahkan seluruh tubuh kita untuk ngirim cairan ke atas. Sehingga itu sebabnya kenapa tubuh saudara dan saya akan merasa lemas, karena semuanya akan diperintahkan untuk naik ke atas. Tetapi kalau udah dehidrasi berat saudara, ini otak akan mengalami gangguan. Makanya orang tuh bisa sulit konsentrasi, refleksnya itu mulai susah. Saya kalau udah masuk dalam masa puasa Ester saudara, itu sulit karena 3 hari 3 malam kita nggak makan dan nggak minum. Dan refleks itu saya nggak berani bawa mobil. Karena kalau ada orang di Indonesia, kalau di sini gampang saudara ya. Tapi kalau di Indonesia saudara tahu sendiri, orang bawa mobil tuh main nyalip-nyalip aja gitu saudara. Dan kita perlu refleks. Kalau sampai kita nggak refleks dengan cepat bisa kecelakaan. Jadi otak kita ketika dia butuh air, salah satu yang berpengaruh adalah refleks kita akan berkurang. Konsentrasi kita akan berkurang. Kemudian orang bisa mulai halusinasi saudara. Dan lebih daripada itu, orang-orang bisa mulai pingsan kalau mereka kehilangan cairan yang banyak. Dan juga mereka bisa mulai mengalami stroke, bahkan sampai orang bisa mengalami kematian kalau mengalami dehidrasi. Jadi kondisi bangsa Israel selama 3 hari tidak mendapatkan air, berjalan di padang gurun, itu benar-benar dalam kondisi yang sangat-sangat berbahaya. Nah, Alkitab bilang begini, ketika 3 hari mereka nggak ketemu air, kondisi mereka sudah sangat lemah dan mereka mungkin sudah banyak yang sakit saudara. Di hari yang ketiga mereka ketemu air. Mereka ketemu di Marah. Jadi saudara bisa bayangkan ketika mereka ngelihat ada air di Marah, sukacitanya seperti apa. Mereka pasti bersorak-sorai, mereka pasti ngucap syukur.
pasti banyak di antara mereka yang berpikir ini jawaban doa kita. Sebab Alkitab tidak mengatakan selama 3 hari mereka berjalan dan tidak menemukan air. Tidak ada satu orang pun yang bersungut-sungut, saudara. Nggak ada orang yang marah, nggak ada orang yang kecewa, nggak ada orang yang ngomel. 3 hari mereka jalan, mereka bertahan, mereka nggak ngomel, mereka nggak bersungut-sungut. Mereka telah melihat mujizat bagaimana Tuhan telah selamatkan mereka dari laut terberal, saudara. Oleh sebab itu dalam pikiran mereka, kalau Tuhan selamatkan kita dari orang Mesir, masa soal air aja Tuhan gak mungkin sediakan. Makanya 3 hari gak ngomel, saudara. 3 hari gak bersungut-sungut. 3 hari gak nyalahkan Tuhan. 3 hari gak nyangkal Tuhan. Dan di hari yang ketiga ketemu air. Puji Tuhan, kita lulus. Gak ada yang ngomel kan, gak ada yang marah. Puji Tuhan, Tuhan baik, Yehova baik, Dia dengar doa kita. Dan saat itu saya bayangkan mereka lari buru-buru ambil air itu. Tapi Alkitab katakan, begitu mereka minum airnya, airnya ternyata pahit, saudara. Gak bisa diminum. Jangankan untuk diminum, air itu dipakai untuk membasahi bibir mereka saja yang sudah kering banget karena dehidrasi. Nggak bisa, karena airnya pahit. Saudara bisa bayangin betapa kecewanya mereka. Bisa bayangkan betapa putus asanya mereka. Betapa mereka habis pengharapan mereka. Karena mereka pikir, ini di depan ada air, kita butuh air, di depan ada air tapi airnya gak bisa diapa-apain. Mau berapa lama lagi? Ini rombongan udah banyak yang pingsan. Ini rombongan udah banyak yang gak kuat lagi jalan. Kita bukan cuma ngomong orang dewasa loh, ini anak-anak udah pada ribut semua. Apalagi anak-anak. Orang tua mungkin gak... Di padang gurun jarang yang lari-lari, jarang yang nangis, saudara. Anak-anak disuruh diam gak bisa kan, saudara. Mungkin mereka lari-lari hari pertama, hari kedua, jadi udah keringetannya, udah keluarnya. Bayangin di hari yang ketiga anak-anak mereka mungkin udah banyak yang demam, udah banyak yang halusinasi, udah mengigau, saudara. Bagaimana perasaan orang tua pada saat itu? Dan mereka bilang begini, ini pengharapan palsu. 3 hari kita nggak nyangkal, 3 hari kita nggak marah, 3 hari kita nggak ngomel, kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Tapi sekarang lihat doa jawaban doa yang Tuhan berikan ternyata mengecewakan. Kenapa sih saya cerita begini, saudara? Karena gini loh, kita semua sudah melewati tahun 2020 dan tahun 2020 bukan tahun yang mudah bagi kita semua, apalagi yang ada di Indonesia, saudara. Tahun 2020 itu tahun yang sangat sukar, sangat sulit, sangat kering bagi kita semua. Dan sepanjang tahun 2020 kita sudah mempertahankan iman percaya kita. Setiap kali saya khotbah, saya ngingetin kepada jemaat di Lampung, bangun mesbah ya, yuk doa, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi nyatanya, saudara, ada banyak jemaat yang mengalami kesulitan dan kekeringan. Bahkan ada banyak jemaat yang mengalami kematian dan kita harus say goodbye kepada mereka. Tanggal 25 Desember yang lalu kami menguburkan pendoa syafaat kami karena bergumul dengan COVID selama seminggu dan akhirnya tidak menang dan meninggal dunia, saudara, dipanggil Tuhan. Dan itu terjadi. Sehingga ketika kita lolos dari 2020 ada banyak orang yang bersuka cita dan bersyukur. Puji Tuhan. Kita udah lewat dari 2020. Kalau kita ada di 2021 ini anugerah, puji Tuhan. Dan ada banyak orang yang menaruh pengharapan di tahun 2021 ini. Dengan segala vaksin yang ditemukan dan sekarang sedang didistribusikan. Dan ada banyak yang sedang diinjek ke orang, sedang disuntikan ke orang. Orang berharap bahwa dengan adanya vaksin ini, maka kondisi dunia akan kembali menjadi normal.
Kita nggak ngalamin seperti apa yang 2020 lagi. Tapi kita akan kembali normal. Perdagangan jadi normal. International traveling jadi normal. Gereja ibadah bisa normal. Sekolah bisa normal. Kegiatan manusia bisa normal lagi. Tapi. Saya mau tanya kepada kita semua. Karena kita semua adalah orang-orang percaya. What happens kalau ternyata tahun 2021 tidak seperti yang kita bayangkan atau kita harapkan? Apa yang akan terjadi kalau sampai ternyata di tahun 2021 air yang kita minum itu ternyata air yang pahit? Air yang gak bisa diminum. Ternyata pengharapan kita tidak kesampaian di tahun 2021. Saudara, sementara di Marah pada waktu itu, ketika orang Israel semua pada kecewa, orang Israel semua pada bersungut-sungut, marah dan putus asa. Di tengah-tengah kekacauan itu Musa dikatakan. Alkitab pakai kalimat ini. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Musa bukan hanya berdoa. Musa bukan hanya berseru. Tetapi Alkitab bahasa Indonesia itu menggunakan kata berseru-seru. Memanggil-manggil. Terus menerus mencari wajah Tuhan, mengerang kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saya tidak tahu tapi dalam hati saya merasa bahwa ini yang perlu umat Tuhan lakukan di awal tahun 2021 ini. Kita perlu terus menerus berdoa. Kita masih perlu terus-menerus mengerang kepada Tuhan. Kita masih terus-menerus perlu berseru-seru kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa dan jangan berhenti mengerang kepada Tuhan. Hanya karena saudara dan saya telah bisa lolos dan bisa lewat dari tahun 2020. Karena masa ujiannya nggak serta-merta langsung berhenti. Ini masa ujian ini masih berjalan terus saudara. Sekarang saja ketika vaksin itu masih diinjek, orang masih mau melihat dampak apa yang bisa muncul akibat vaksin ini. Ini masih masa ujian ke depan ini saudara. Kesulitan, kekeringan masih mungkin saja bisa terjadi. Tetapi saya percaya bahwa masa ujian ini tidak berkepanjangan. Sebab tujuan Tuhan membawa saudara dan saya bukan untuk berkemah di Marah. Tapi tujuan Tuhan membawa saudara dan saya adalah untuk berkemah di Elim. Saya percaya pada waktu itu Tuhan mau kasih air kepada bangsa Israel. Tapi air yang dikasih bukan air yang di Marah. Air yang dikasih adalah air yang di Elim. Tetapi karena kondisi bangsa Israel pada waktu itu sudah sangat kehausan, sangat memerlukan air, dan mereka memang harus melewati Marah terlebih dahulu sebelum nyampe ke Elim, maka ketika di Marah ada kumpulan air yang sebetulnya bukan Tuhan ingin kasih kepada mereka. Tapi karena mereka udah haus, mereka pikir mereka bisa minum di situ. Padahal Tuhan ingin bawa mereka ke sana. Jadi di tahun 2021, awal tahun 2021 ini, Tuhan mau bawa kita ke situ. Cuman kita perlu sabar, saudara. Karena masa ujiannya belum beres, belum selesai. Kita masih perlu banyak berdoa. Kita masih perlu banyak berseru. Kita masih perlu banyak mengerang kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Jangan berkata Tuhan capek aku berdoa. Capek aku berseru-seru. Jangan. Tapi ini waktunya bagi saudara dan saya untuk sekali lagi bersama-sama kita berseru kepada Tuhan. Sebab ini tempat masa ujiannya belum beres. Masih perlu kita lewati sebelum kita bisa sampai ke Elim.
tujuan Tuhan bukan untuk saudara dan saya berkemah di Mara, tapi tujuan Tuhan adalah untuk kita berkemah di Elim. Karena Tuhan tidak perintahkan bangsa Israel untuk berkemah di Mara, meskipun air di Mara sudah ditahirkan. Tapi Tuhan tetap bawa mereka ke Elim, karena tujuannya adalah Elim. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di awal tahun 2021 ini, seperti kita masuk ke tempat yang namanya Mara. Mari tetap berdoa. Mari tetap berseru. Tapi di Mara bukan cuma tempat pencobaan atau ujian. Bukan. Karena di Mara Tuhan melakukan mujizatnya yang kedua setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Sekali lagi Tuhan selamatkan bangsa Israel dari maut. Kalau yang pertama dari kejaran orang Mesir, yang kedua karena dehidrasi, Tuhan jawab. Meskipun airnya gak bisa diminum, Tuhan lakukan mujizat mentahirkan air itu. Itu sebabnya saya percaya di awal tahun 2021 ini pun meskipun ujiannya masih berlangsung, tapi mujizat Tuhan juga pasti masih menyertai kita. Kalau Tuhan melakukan mujizat di tahun 2020, di 2021 pun Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya bagi kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Air yang pahit akan diubah menjadi air yang manis. Supaya saudara dan saya bisa tertolong melewati masa-masa kesukaran ini. Dan di Mara Tuhan mengajar bangsa Israel. Ada 4 hal yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Dan ini saya akan tutup dengan 4 hal ini saudara. Apa sih yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel di Mara? Dan apa sih yang Tuhan mau ajarkan kepada saudara dan saya di masa-masa ujian ini? Di awal-awal tahun 2021 sebelum kita nyampe ke Elim, ada 4 hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita hari-hari ini. Yang pertama Tuhan katakan kepada bangsa Israel di Mara, sungguh-sungguh dengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan minta agar saudara dan saya sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Hari-hari ini kita harus belajar untuk mendengar suara Tuhan. Bukan suara-suara yang lain saudara. Sebab di luar sana ada banyak suara. There are many voices and many noises. Yang bisa mengganggu saudara dan saya. Suara-suara itu bisa menenangkan, tetapi ada juga suara-suara yang bisa menakutkan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya saudara dan saya harus belajar untuk mendengar satu suara, yaitu suara Tuhan. Karena dari semua suara yang bisa kita dengar, hanya ada satu suara yang penting untuk kita dengar, yaitu suara Tuhan. Amin. Itu saudara perlu belajar, kita perlu kenal. Saudara pasti punya teman baik ya, apalagi dalam zaman COVID kayak begini, pasti sering telepon-teleponan atau video call gitu. Saudara sama teman baik saudara atau keluarga dekat saudara, pasti saudara kenal suaranya kan. Meskipun saudara nggak pakai video call, meskipun saudara telepon saja, begitu diangkat di sana saudara sudah tahu siapa yang angkat itu. Kok bisa tahu? Padahal mukanya nggak lihat, padahal saudara nggak video call gitu. Apalagi kalau kita telepon baru, halo, lalu di sana jawab, Budi ya. Kok bisa tahu? Karena kita dekat. Karena dekat makanya suaranya familiar sama kita dan bisa dikenal. Tapi kalau nggak dekat saudara, itu bahaya, bisa dibohongin. Salah satu teman saya, Eto tuh sering iseng saudara. Ya, jadi satu kali dia telepon ke saya, lalu kemudian dia bilang, Shalom, Budi, ini Pak Arifin Budi. Oh ya om, gimana om? Ketawa ngakak dia saudara. Karena saya jarang kontak sama telepon dengan Pak Arifin saudara. Makanya bisa dikerjain sama orang. Kalau saudara dan saya nggak kenal suara Tuhan, saudara bisa dengar suara yang mirip dengan suara Tuhan. Sepertinya suara Tuhan padahal bukan suara Tuhan. Lalu kemudian kita bisa tertipu olehnya.
Kita bisa berharap kepada suara yang salah. Itu sebabnya kenapa saudara dan saya perlu kenal suara Tuhan. Amin. Saya enggak tahu saudara ngikutin atau enggak. Beberapa hari yang lalu sempat heboh sebuah ramalan dari seorang peramal. Mbak Yu namanya saudara. Itu sama Pastor Gilbert langsung ditentang gitu ya. Hari dia ngomong, besokannya langsung Pastor Gilbert keluarin video. Itu rame di grup sinode saudara. Ya. Dia meramalkan Indonesia di tahun 2021 bakalan kacau. Bakalan terjadi penjarahan di mana-mana. Bakal terjadi pertumpahan darah, keributan. Dan presiden akan diganti. Wah, ini kan jadi heboh saudara. Makanya kebesokannya Pastor Gilbert Lumondong langsung bikin video gitu. Menentang itu. Nah terus kemudian saya baca itu komentar-komentar netizen juga. Mereka bilang, wah ini mah cenderung provokasi. Ini memprovokasi nih. Ini mah mau bikin keributan gitu ya kan. Apalagi dengan berkata bahwa akan terjadi penjarahan. Apalagi dengan berkata bahwa presiden yang sekarang akan diganti gitu. Wah ini mah akan mau mencoba memprovokasi, membuat suasana menjadi panas gitu. Begitu Pastor Gilbert, saya lihat waktu itu videonya keluar sekitar siang hari di sini, ya berarti pagi hari di Indonesia. Sore harinya udah keluar balasan daripada Mbak Yu. Dia langsung press conference. Dia minta maaf. Dia bilang, enggak, maksud saya pergantian presiden itu bukan di tahun 2021, tapi pergantian presiden di tahun 2024. Nanti presiden yang sekarang akan diganti dengan yang baru. Saya sampai ketawa saudara waktu dengar penjelasannya. Ya udah pastilah 2024 ganti presiden. Mana mungkin Jokowi lagi udah dua term kan, dia sudah 2 periode kan. Gak mungkin lagi. Jadi saya mau katakan kepada saudara, suara siapa yang kita mau percaya? Ada banyak loh saudara, anak Tuhan percaya kepada ramalan-ramalan daripada percaya kepada firman Tuhan. Tapi sekarang saya mau katakan kepada saudara, ini waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan belajar mengenal suara Tuhan supaya kita mengenal tuntunannya di tahun 2021 ini. Jangan sampai tertipu. Jangan sampai terkecoh dengan suara yang mirip. Yang kedua, perintah Tuhan kepada bangsa Israel dimarah. Tuhan ajar bangsa Israel dan berkata, lakukan apa yang benar di matanya. Dan ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Di awal tahun 2021 ini Tuhan mau kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan hanya ketika orang lihat kita. Bukan hanya kita melakukan apa yang benar di mata manusia. Ketika ada supervisor kita, ketika ada pemimpin kita, ketika ada pendeta kita, kita jadi benar gitu. Tapi ketika nggak ada orang yang ngelihat, kita jadi nggak benar. Sebab kejujuran seseorang itu bukan ketika ada di depan pemimpinnya, tetapi kejujuran seseorang itu ketika nggak ada siapa-siapa yang ngelihat, di situ baru kelihatan kejujuran seseorang. Integritas seseorang bukan kelihatan, bukan diuji ketika ada banyak pemimpin atau berkumpul dengan orang-orang gereja, bukan. Integritas seseorang akan diuji ketika nggak ada siapa-siapa di situ. Di situ baru kelihatan. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada bangsa Israel, lakukan hal yang benar ya di mata Tuhan. Karena meskipun manusia nggak lihat, Tuhan tetap lihat. Manusia nggak tahu, Tuhan tetap tahu. Tapi melakukan hal yang benar itu nggak gampang, saudara. Akan ada banyak cobaan, akan banyak tantangan, many challenges untuk melakukan hal yang benar. So, doing the right thing may not be easy. Melakukan hal yang benar mungkin gak semudah yang kita bayangkan. Dan melakukan hal yang benar mungkin tidak menghasilkan hasil yang kita harapkan.
Tetapi saudara dan saya melakukan hal yang benar bukan karena gampang kan? Kita melakukan hal yang benar bukan karena kita mengharapkan sesuatu kan? Tetapi kita melakukan hal yang benar karena it is the right thing to do. Saudara gak berhenti di lampu merah ketika saudara bawa mobil. Karena saudara ingin mendapatkan pujian dari Pak Polisi kan? Bagus ya kamu ya, bagus ya. Saya kasih kamu kado, enggak kan? Saudara melakukan hal yang benar, saudara bayar pajak, kerja yang benar bukan karena saudara ingin dapat pujian atau dapat sesuatu kan. Saudara lakukan itu karena it is the right thing to do. Apakah itu sulit? Apakah kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan? Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita is to do the right thing di mata Tuhan. Amin. Jadilah orang-orang yang melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, pasang telinga kepada perintah-perintah. Bukan cuma pasang telinga, sebetulnya kita perlu mendengarkan dan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Amin. Di awal tahun 2021 ini saudara dan saya perlu memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Petunjuk-petunjuk Tuhan, arahan-arahan Tuhan. Tuhan bisa ngomong melalui khotbah, Tuhan bisa ngomong melalui saat teduh. Kalau misalnya gembala kirim saat teduh setiap pagi gitu ya, atau ada renungan-renungan yang dibagikan gitu. Tuhan bisa bicara melalui itu. Dan kita harus perhatikan itu. Karena seringkali anak Tuhan dengar, tapi tidak memperhatikan. Itu. Makanya kepada 7 gereja yang ada di kitab Wahyu, itu Tuhan Yesus ngomong berulang kali. Barang siapa punya telinga, hendaklah dia mendengar. Karena kita mendengar tapi tetap aja kadang-kadang gak benar-benar dengar. Makanya mesti diulang lagi sama Tuhan. Nah saudara dan saya perlu menjadi orang-orang yang bukan hanya memasang telinga, bukan hanya mendengar, tetapi kita juga memperhatikan. Supaya kita gak tersesat. Nah saudara, di dalam jemaat itu selalu ada 3 tipe orang yang dengar firman. Gitu. Gak di sini, di Lampung maksud saya saudara. Di Lampung itu ada jemaat yang hadir tapi tidak hadir sebetulnya. Gitu ya. Ada, badannya ada di sini. Tapi pikirannya melayang-layang. Pikirannya abis ini nanti gue mau makan bakmi di mana ya? Iya. Nanti senggol-senggolan sama kiri kanannya. Abis ini kita pergi ke sana yuk. Gitu. Jadi badannya ada di sini. Di sini khotbah udah, pendetanya udah sampai keringetan, sampai waduh jungkir balik saudara, salto-salto. Dia mah nyantai aja. Hadir tapi tidak hadir, itu tipe yang pertama. Yang tipe yang kedua adalah jemaat yang fokus tapi terkadang tidak fokus. Oh dia duduk, kadang-kadang fokus. Wah ya bagus. Tapi kemudian tiba-tiba hilang gitu. Karena entah jawabin WA atau apa, hilang gitu. Ya, ada notifikasi dari Instagramnya, tiba-tiba hilang gitu. Jadi 10 menit pertama dia nangkep khotbahnya, lalu kemudian dia hilang, lalu 5 menit terakhir dia baru join lagi gitu. Itu ada. Kan kalau 5 menit terakhir kan pendeta biasanya, saya masuk, saya tutup dengan poin terakhir. Kita baca ayat terakhir, nah itu dia balik lagi tuh. Itu dia balik lagi. Jadi ini susah, kayak sebentar fokus, yang dia terima tuh apa ya, pecahan-pecahan gitu, fragments. Gak lengkap. Nah tahun 2021 saudara dan saya minta, Tuhan minta agar kita itu menjadi jemaat yang ada, yang hadir dan jemaat yang fokus. Jangan nanti pulang dari tempat ini, pendetanya khotbah apa? Gak tahu, lama banget khotbahnya, parah tuh. Dia khotbah apa? Tahu ya hari ini pendetanya kegemukan. Yang kemarin kekecilan.
saya pendetanya. Jadi nggak nangkep apa-apa. Itu di Lampung loh saudara, di sini saya yakin nggak ada. Jadi tahun 2021, mari kita bersama-sama mau katakan kepada Tuhan, aku mau hadir di tempat ini. Aku mau dengarkan firman Tuhan dan aku mau fokus dengan firman Tuhan. Supaya aku nangkep tuntunan ke depan ini apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saya mau minta pemusik untuk maju ke depan. Nah kan, pasti ada yang balik tadi. Enggak, bukan saudara. Yang keempat, yang terakhir. Tuhan ajar bangsa Israel dan mengatakan kepada mereka, ikuti segala ketetapan Tuhan. Ini berbicara tentang ketaatan, saudara. Nah, ketaatan ini unik. Sebab seringkali di Lampung, saudara ya, ketika saya khotbah sesuatu lalu kemudian bicara tentang ketaatan. Ada banyak yang bertanya, Pak, tapi saya nggak ngerti. Kenapa kita harus lakukan? Saya enggak ngerti. Kenapa kita harus kasih persepuluhan? Kenapa kita harus berdoa dan membaca Alkitab? Kenapa? Dan mereka katakan kalau saya enggak tahu jawabannya, kenapa? Buat apa saya taat? Tapi saya mau katakan kepada saudara, saya minta F, tolong didampingi. Tapi saya mau katakan kepada saudara begini. Ketaatan bukan soal mengerti atau tidak mengerti. Bahkan sering kali kalau saudara flashback ke belakang. Tuhan justru mengajar kita untuk taat dulu, baru ngerti. Nanti kalau taat, di ujung sana baru kita, oh rupanya itu maksud Tuhan. Berapa banyak yang sering ngalamin seperti itu? Pernah ngalamin? Itu sebabnya ketaatan bukan soal ngerti gak ngerti. Ketaatan itu soal iman. Nah ketaatan dan iman itu seperti dua roda yang gak bisa dipisahkan. Seperti kalau kita naik sepeda, bukan naik sepeda, sepeda motor. Kalau naik sepeda saudara masih tetap bisa naik sepeda roda satu. Monocycle. Tapi kalau motor saudara gak bisa. Saudara harus naik dengan dua roda. Dua roda ini gak bisa dipisahkan, iman dan ketaatan. Saudara dan saya gak mungkin bisa berkata, saya orang beriman tapi hidup kita gak taat. Gak bisa. How can you say you have faith, you are a believer, but yet you don't obey? Gak bisa. Bagaimana mungkin saya bisa berkata, oh saya taat kok, taat, tapi saya gak punya iman. Gak bisa. Gak bisa. Jadi taat dan iman ini adalah dua hal yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Gak bisa dipisahkan sama sekali. Itu sebabnya masuk tahun 2021 ini. Belajar taat. Belajar melangkah dengan iman. Oh 2020 mengajar kita banyak tentang iman. Saya sudah sharingkan itu di sini. Tapi 2021 yuk kita belajar taat. Melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Meskipun kadang-kadang kita gak ngerti. Tapi kita mau taat. Melakukan yang benar. Meskipun berat. Tapi melakukan yang benar. Meskipun banyak tantangan. Gak gampang. Melakukan yang benar. Sebab untuk dapat melakukan yang benar. Di tengah-tengah tantangan yang ada saudara perlu iman yang kuat. Kalau enggak, saudara bisa tergerus dan tergeser. Itu sebabnya tahun 2021 belajar iman, taat, iman, taat, iman, taat. Amin. Dan saya percaya, masa ujian ini bukan untuk selama-lamanya. Masa ujian ini hanya perlu untuk waktu yang sementara. Di tengah-tengah masa ujian, Tuhan mau mengajar kita supaya saudara dan saya
menjadi jemaat yang berakar mendalam, kuat menghadapi berbagai macam tantangan. Elim ada di ujung sana. Jangan berhenti di marah yuk. Jangan kecewa di marah. Tapi terus jalan sampai Tuhan bawa kita ke Elim. Pejamkan mata, kita berdoa. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kalau pada siang hari ini saudara mau meresponi firman Tuhan dan mau berkata kepada Tuhan, pegang tanganku. Pegang tanganku Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Sebab aku perlu Engkau di tahun 2021 ini. Aku perlu Engkau untuk menuntun langkah-langkahku melewati Mara dan sampai kepada Elim. Kalau Engkau mau mengatakan itu, saya mau mengundang kita untuk bangkit berdiri, saudara. Kalau saudara mau mengatakan itu aku Tuhan, itu aku. Saudara bisa berdiri di tempat di mana saudara berada. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku. Sekali lagi katakan, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih, Bapa. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih, Bapa. Tinggalkan aku. Engkau alasan selama. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan Yesus. Yesus, pegang kami Tuhan. Tak dapat hidup di luar kasih, tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku
Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan. Bagi kami semua di tempat ini termasuk hamba-Mu. Pegang tangan kami. Tuntun kami melewati masa-masa ujian ini. Agar kami dikuatkan dan diteguhkan. Ajari kami untuk mengenal suara Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan apa yang benar di mata-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk sungguh-sungguh memperhatikan perintah-perintah-Mu. Dan ajari kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh mengerti dan taat. Beriman dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Berkati umat-Mu. Berkati kami semua. Kami akan melewati tahun ini dan keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan, amin.